أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Ada banyak perbedaan dengan sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam selama ini. Sholat dilaksanakan dengan jarak yang jauh antar jamaah. Kemudian disediakan kursi, mungkin tempat duduk untuk mendengarkan khutbah setelah sholat Idul Fitri selesai dilaksanakan. Ada 2 orang di belakang imam, satu dewasa, satu remaja, sekitar umur 10 tahun, 10-12 mungkin. Posisinya berada di antara imam dan baris jamaah terdepan. Terlihat seperti wakil imam lah ceritanya. Kalau di pesawat, seperti kopilot. وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. Terlihat ada seorang ibu yang ikut sholat di saf laki-laki. Jadi perempuan boleh sholat campur dengan saf laki-laki dan berada di depan, di belakang imam. Memang masih satu perempuan. Saya pikir ini sebagai uji coba. Yang paling aneh, ada seorang lelaki yang duduk berdoa melipat tangan, seperti cara berdoa umat sebelah. Dia tidak ikut gerakan sholat, seperti jamaah lainnya. Ini mungkin umat dari agama lain. الذين آمنوا على عدوهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر. Pak Panji Gumilang tidak bisa lagi sujud, merendahkan kepalanya sampai ke tanah. Tetapi berdiri dan berjalan masih bisa. Mungkin ini faktor usia, karena umur beliau sudah 77 tahunan. Pak Panji, kenapa perempuan dan laki-laki sholatnya dicampur? Ada viral. Itu kok perempuan, urusan perempuan. Di depan ya, siapa yang mau majukan silakan. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai takbir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Nah. Jadi budak bagaimana? Masa sih sebegitunya? Ini kan hanya dalam hal sholat. Perempuan dipisah tempat duduknya dan diberi tabir. Itu hanya dalam sholat. Di kehidupan nyata semua berbaur. Yang dikatakan memperbudak perempuan itu adalah mempekerjakannya melebihi kemampuannya. Jadi tulang punggung rumah tangga misalnya. Atau tubuhnya yang dieksploitasi di tempat-tempat pelacuran, kelab-kelab malam, di tempat-tempat karaoke yang banyak lelakinya. Membiarkan auratnya sangat terbuka. Itu yang namanya memperbudak. Islam menghormati perempuan dengan baik. Tubuhnya dibungkus dengan baik supaya tidak terlihat auratnya. Itu makanya disuruh berkerudung, memakai pakaian-pakaian yang longgar supaya auratnya tidak terlihat, tidak dieksploitasi. Dalam kehidupan nyata, perempuan boleh berkarya di mana saja. Bisa menjadi pemimpin perusahaan, menjadi menteri, menjadi kepala daerah, bahkan guru, pedagang, diplomat, berpendidikan tinggi, tidak ada batasan, tidak dibatas. Apa dasar Anda, Pak, mengatakan bahwa perempuan boleh berbaur di saf mana yang dia suka di dalam sholat berjamaah di masjid? Baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Baiklah kalau begitu, kita ke Al-Quran dan hadis saja.
Kita ke surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiul rasula. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi yang ditaati adalah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sab yang paling baik bagi laki-laki adalah sab yang paling awal, sedangkan sab yang paling buruk bagi mereka adalah sab yang paling akhir. Dan sab yang paling baik bagi wanita adalah sab yang paling akhir, sedangkan sab yang paling buruk bagi mereka adalah sab yang paling awal. Hadis riwayat Muslim. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan hadis ini. Wajib untuk menempatkan penghalang antara laki-laki dan perempuan yang dapat mencegah pandangan, sebab hal tersebut merupakan dugaan kuat terjadinya kerusakan dan norma umum masyarakat yang memandang ini sebagai bentuk kemungkaran. Itulah sebabnya perempuan ditempatkan di belakang saf laki-laki dalam sholat bersama di masjid. Ibadah sholat Islam itu berbeda dengan ibadah agama lain. Ada rukuknya, ada sujudnya. Bukan hanya duduk mendengarkan sang imam khotbah di depan. Kalau dalam sholat laki-laki dan perempuan dicampur, coba kita yang laki-laki berada di belakang perempuan. Kemudian ruku, pantatnya pas di depan kita. Bagaimana itu? Kepala Anda pas di belakang pantat perempuan itu. Coba bagaimana? Kemudian sujud, kita di belakang perempuan. Coba Anda bayangkan, perempuan di depanmu sedang sujud. Kalau yang normal pikiran akan merasa sholat campur ini ide orang-orang yang tidak mau mikir. Itu isi kepala dipakai, jangan diparkir, jangan didiamin. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Sholat berjarak-jarak di Masjid Al-Zaitun itu dasar hukumnya apa, Pak? Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Dan tafassah bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Ini dasarnya Bapak ini. Al-Quran Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ayat ini menyuruh untuk berlapang-lapang dalam suatu majelis, bukan dalam sholat. Tidak ada di situ kata sholat. Kita ke asbabun nuzul ayat ini saja. Alasan turunnya surah Al-Mujadilah. Asbabun nuzul surah Al-Mujadilah. Kita scroll ke bawah ke ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatada bahwa apabila ada orang yang baru datang ke majelis Rasulullah, para sahabat tidak mau memberikan tempat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat ini sebagai perintah untuk memberikan tempat kepada orang yang baru datang. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Muqati bahwa ayat ini turun pada hari Jumat, di saat pahlawan-pahlawan Badar datang ke tempat pertemuan yang penuh sesak. Orang-orang pada tidak mau memberi tempat kepada yang baru datang itu, sehingga mereka terpaksa berdiri.
Rasulullah menyuruh berdiri orang-orang itu, sedang tamu-tamu itu disuruh duduk di tempat mereka. Orang-orang yang disuruh pindah tempat merasa tersinggung perasaannya. Ayat ini pun turun sebagai perintah kepada kaum mukmin untuk menaati perintah Rasulullah dan memberi kesempatan duduk kepada sesama mukmin. Jadi ini adalah ayat untuk berlapang-lapang dalam majelis, bukan berlapang-lapang dalam sholat. Mazhab apa? Lah, kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Mazhabku adalah Bung Karno. Mazhabku adalah Bung Karno. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Setelah menampilkan soft Nisa itu berdamping-damping dan kadang-kadang di soft depan, ini besok Center of Education di Az-Zaitun ini mau menampilkan Nisa untuk jadi khotib di Jumat. Kiai-kiai seperti ini jangan diikuti. Maksud dia bermazhab Soekarno itu adalah mazhab kebebasan, merobek sekat antara lelaki dan perempuan di dalam masjid. Lelaki berbaur dengan perempuan, itu maksudnya dia. Biasanya Bung Karno itu diacu orang dalam hal politik. Banyak pemikiran Soekarno yang bagus dalam ranah politik, kecuali konsepnya tentang nasionalisme, komunisme, dan agama. Ini sudah terbukti gagal di tahun 1965. Kalau seorang muslim, yang diikuti adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskan Al-Quran. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus merujuk ke Al-Quran. Di surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiul rasula wa ulil amru minkum wa in tanajaktum fi sayyin farudduhu ilallahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel Batak Muslim. Semoga kita tetap dalam jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, tidak terbelokkan oleh orang-orang yang ingin membelokkan umat ini. Saya mohon pamit, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.